Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah literatur kita. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang jujur aja sering banget bikin heboh di medsos, ya kan? Yaitu fenomena ekspresi lintas gender atau gender nonconformity di Indonesia. Kita bakal bongkar topik ini secara objektif, terstruktur, dan murni pakai data dari jurnal-jurnal ilmiah. Ingat, tujuan kita di sini bukan buat ngejudge, tapi murni buat paham apa sih akar masalahnya dari kacamata sosiologi, psikologi, sampai teologi. Nah, biar obrolan kita terarah, kita bakal bagi pembahasannya jadi 5 bagian nih. Mulai dari gimana ekspresi ini di era digital, faktor-faktor nature dan nurture, terus soal stigma, gimana mereka mengatur privasi, sampai ke pandangan psikologis dan agamanya. Langsung aja yuk! Oke, kita masuk ke bagian pertama, ekspresi gender di era digital, visibilitas di ruang publik. Pernah kepikiran gak sih, kenapa sekarang tuh ekspresi lintas gender kayaknya gampang banget kita temuin di ruang publik, terutama kalau kita lagi scroll medsos? Kok bisa batas-batas yang dulu super kaku sekarang rasanya makin pudar? Nah, riset dari Universitas Sriwijaya punya jawaban menarik nih. Ternyata, medsos itu ngasih semacam safe space atau ruang aman buat mereka berekspresi, yang mungkin nggak mereka dapatin di dunia nyata. Terus pas ada influencer yang terang-terangan nunjukin sisi femininnya, ini pelan-pelan ngebuka jalan. Makanya nggak heran kan kalau di medsos sering banget muncul narasi yang bilang hal-hal kayak gini tuh udah biasa dan normal. Karena ya algoritmanya sendiri ikut ngeruntuhin norma-norma lama kita. Masuk ke bagian kedua, faktor nature dan nurture memahami akar fenomena. Kita kan udah tahu nih gimana penyebarannya, tapi kenapa sih seseorang bisa sampai menyimpang dari norma gender bawaannya? Biar kita nggak salah kaprah, kita samain frekuensi dulu ya soal istilah-istilahnya. Cross-dressing itu simpelnya cuma soal milih baju buat ekspresi diri aja. Tapi kalau tujuannya udah buat kepuasan seksual, literatur akademis nyebutnya transvestism atau parafilia, dan ini udah masuk klasifikasi penyimpangan. Beda lagi sama intersex yang emang kondisi fisik biologis dari lahir, dan gender dysphoria yaitu pas ada ketidaknyamanan batin sama jenis kelamin bawaannya. Jadi ini beda-beda banget loh. Dan ini ada data klinis yang lumayan bikin kaget, rasio prevalensi gangguan perilaku seksual kayak parafilia itu 20:1. Artinya, kasus ini jauh-jauh lebih banyak kejadian di laki-laki daripada perempuan. Bahkan nih, survei CIA di tahun 2022 nyatet kalau 3% dari populasi di Indonesia itu punya masalah penyimpangan seksual. Gila ya, angka segitu bikin Indonesia ada di peringkat kelima sedunia. Jadi ini bukan fenomena kecil. Lalu pertanyaannya, kok bisa menyimpang sejauh itu? Disinilah kerangka nature versus nurture main peran. Dari sisi nature atau biologis, emang ada faktor genetik, beda struktur otak, sampai urusan hormon dari lahir. Tapi faktor nurture alias lingkungannya juga ngaruh banget loh, mulai dari pola asuh yang keliru, trauma masa kecil, nggak adanya figur ayah yang kuat di rumah, sampai gempuran Korean Wave yang emang sering mengaburkan batas antara gaya cowok dan cewek. Semua hal ini secara masif bisa ngebentuk perilaku seseorang. Lanjut ke bagian ketiga, stigma dan label sosial, benturan di masyarakat. Gimana reaksi masyarakat kita pas ngelihat ini semua? Nah, jurnal Emik nemuin fakta sosiologis yang unik banget. Sebenarnya nih, beberapa budaya tradisional kita kayak suku Bugis dari dulu udah punya ruang untuk nerima keragaman gender loh. Tapi ini akhirnya nabrak tembok besar waktu ketemu sama struktur masyarakat modern kita yang masih sangat didorong sama nilai patriarki dan heteronormatif. Kalau beda dikit aja dari kelaziman, pasti langsung dianggap sebagai anomali. Dari benturan itu muncullah kebiasaan ngasih label. Sering dengar kata boti kan, apalagi di tongkrongan atau kampus. Awalnya ini dari bahasa Inggris untuk peran spesifik. Tapi sekarang publik sering banget pakai kata ini cuma buat ngejek cowok yang gerak-geriknya agak feminin. Bayangin aja, identitas orang yang sekompleks itu disederhanain cuma jadi bahan ejekan yang merendahkan. Biar kita bisa ngerti rasanya, coba dengerin kata-kata Ucu, seorang informan kampus umur 21 tahun. Dia bilang gini, "Saya bukan boti, saya cuma kemayu, orientasi seksual saya nggak rusak." Kutipan ini dalam banget loh. Kelihatan kan gimana beratnya beban dan tensi psikologis mereka saat dijudge macem-macem sama masyarakat yang bahkan nggak tahu konteks di dalam diri mereka. Dan resistensi dari masyarakat itu macam-macam bentuknya, nggak cuma omongan kasar atau kekerasan fisik. Ada juga yang namanya persuasi strategis.
Contohnya nih, masyarakat sering sengaja nyuruh cowok yang agak feminin buat motong hewan kurban atau disuruh bangun tenda hajatan. Ya gitu deh, asumsinya dengan dikasih tugas hipermaskulin, si cowok bakal otomatis bisa dikembalikan maskulinitasnya. Oke, bagian keempat, manajemen privasi dan ruang, navigasi di dunia sosial. Terus gimana dong mereka survive dengan tekanan yang begitu besar tiap hari? Teori dramaturgi dari Erving Goffman pas banget buat ngejelasin ini. Jadi untuk bertahan, mereka itu main di dua panggung. Di front stage alias panggung depan, kayak pas lagi sama keluarga atau di ruang publik, mereka bakal main aman, ngikutin aturan, dan nekan habis-habisan sisi femininnya. Tapi pas di backstage atau panggung belakang, misalnya lagi bareng circle terdekat atau buka akun media sosial alternatif, nah barulah mereka bisa lega berekspresi secara jujur. Ini strategi nyata buat navigasi diri di tengah masyarakat. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, perspektif psikologis dan agama, pendekatan coping dan intervensi. Ini bagian yang paling penting, soal gimana berbagi ilmu nawarin solusi buat masalah ini. Di sini kita merujuk pada jurnal ilmiah ilmu pendidikan. Jurnal ini ngebahas kerangka psikologis yang tujuannya buat mencegah ekspresi kayak cross-dressing ini memburuk sampai eskalasi jadi penyimpangan klinis. Ada 4 langkah manajemen dari sudut pandang psikologis. Pertama, anggap aja itu murni ekspresi, bukan fantasi. Kedua, pasang boundaries yang ketat buat diri sendiri. Ketiga, sadar kalau baju yang dipakai itu nggak mendikte hasrat seksual. Dan keempat, kalau udah mulai bikin mental keganggu, secepatnya cari konsultasi profesional. Nah, ini nyambung banget sama pertanyaan, gimana sih cara kita bikin mereka sadar? Literatur ini negesin banget, solusinya itu bukan lewat mempermalukan atau ngasih sanksi publik dengan bikin video kasar di medsos. Nggak bakal mempan, dialog terstruktur dan kata-kata yang pas dari ahlinya itu jauh lebih efektif. Sekarang coba kita lihat dari kacamata teologis melalui jurnal Islam ABH Test yang mengkaji fenomena gender dysphoria ini. Dalam Islam ada konsep yang namanya fitrah. Intinya manusia itu didesain dengan harmoni antara anatomi fisik, identitas, dan orientasinya. Kalau sampai ada kebingungan, literatur ini sepakat kalau mereka emang butuh intervensi. Tapi lihat deh pendekatannya. Kalau mau narik seseorang kembali ke fitrahnya, pendekatannya nggak bisa pakai cara caci maki atau isolasi. Keluarga dan komunitas justru harus jadi motivator. Kita butuh dialog dari hati ke hati, merangkul dengan pendampingan, dan milih kata-kata yang pas di lingkungan yang benar-benar suportif. Sentuhan empati ini yang sering banget hilang di masyarakat kita. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah masyarakat bisa tetap berpegang teguh sama nilai-nilai normatif dan agama yang ada, tapi di saat yang sama tetap menjaga kesejahteraan psikologis individu yang lagi berjuang sama realitas kompleks ini? Tadi kita udah lihat kalau fenomena ini berlapis banget. Ada faktor biologi, bentukan medsos, sampai pola asuh. Menghadapinya jelas gak bisa cuma sekedar reaktif, kita butuh pendekatan yang mengedepankan pemahaman. Semoga pemaparan kita hari ini ngasih insight yang berharga buat teman-teman semua ya. Terima kasih banyak udah menyimak, dan sampai jumpa di bedah literatur berikutnya.